C'est du raisin en Biélorussie? C'est rien de cercle. Nous ne sommes pas venus ici pour rien, hein? Non, 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 non. Gabriel. Нет. Уже все готово, Габриэль! Film yang berjudul Goals ini berkisah tentang 4 orang muda-mudi yang ingin berlibur ke sebuah danau yang sangat terpencil di dalam hutan. Sialnya, bukan kesenangan yang mereka dapatkan, tapi justru teror dari para mafia narkoba serta ancaman dari makhluk penunggu air danau yang ganas. Mampukah mereka keluar dari hutan itu dengan selamat? Atau justru keberuntungan yang akan mereka dapatkan? Penasaran kan? Ayo, kita simak bersama-sama. Di awal film, kita akan menuju ke bagian negara Rusia. Terlihat, 4 orang muda-mudi tengah asyik berbelanja di sebuah minimarket. Paulina, Masha, Xian, dan Gabriel tengah asyik membeli barang-barang yang akan mereka butuhkan saat camping nantinya. Sementara itu di sisi lain, Lyosa serta rekannya Mikhail terlihat tengah sibuk akan mengirim barang-barang ke daerah perbatasan. Pabrik tua ini sudah berpuluh-puluh tahun lamanya telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Sementara itu si bos besar yang bernama Mr. Dima terlihat memasuki sebuah minimarket. Ia bermaksud ingin meminjam handphone sang kasir. Untungnya kasir yang baik hati serta rajin menabung itu mau-mau saja meminjamkan handphonenya. Mr. Dima meminta kepada Lyosa untuk segera mengirimkan barang-barangnya ke daerah perbatasan. Tak mau bosnya marah besar, segera Lyosa dan rekannya mengangkut barang itu melewati hutan. Tapi sialnya, roda angkung yang membawa tersebut lepas, sehingga pengiriman sedikit terhambat. Sementara itu, 4 sekawan yang berbeda negara itu tengah asyik bercanda di dalam mobil. Xian dari negeri Cina, Gabriel warga Prancis, Paulina dan Masha warga lokal Rusia. Setelah mobil mereka memasuki sebuah hutan, Paulina begitu kesal karena ada pohon-pohon yang sengaja diletakkan di tengah jalan hingga menghambat laju mobilnya. Постоянно на меня орешь. Чего ты вечно меня виноват? Слушай, стрёмно тут как-то. Да ладно. Sementara itu Lyosa dan Mikhail sudah berada di bibir danau. Barang-barang haram itu nantinya akan mereka kirim dengan cara menyeberangi danau. Disinilah Lyosa bercerita sejarah kelam danau yang indah itu. Dulunya, area ini merupakan rawa-rawa yang sangat angker. Kemudian dibangunlah sebuah tambang yang sangat besar hingga menjadi sebuah kota kecil yang sangat ramai penduduknya. Namun, perlahan-lahan air terus masuk ke dalam tambang tanpa bisa diatasi, sehingga menjadi sebuah danau yang sangat besar. Akan tetapi, Lyosa tak bercerita tentang penunggu danau yang telah membantai banyak penduduk kota kala itu. Paulina serta rekan-rekannya berhenti di sebuah desa yang sudah tak berpenghuni lagi. Mereka bermaksud akan mencari sumber air minum. Paulina segera memasuki sebuah rumah. Ia begitu penasaran mengapa desa itu tidak ada penghuninya. Begitupun dengan Xian, rasa ingin tahunya lebih tinggi dari Paulina. Tanpa sengaja, mereka berdua menemukan dokumen serta foto-foto jadul yang berkaitan dengan desa tersebut. Paulina tak menyadari kalau di belakangnya ada seorang pria yang bertampang seram yang akan menyerangnya. Akan tetapi, Paulina bisa menyelamatkan diri dan lari bersama ketiga temannya. Пришел, но чем лезешь к ним? Ты дурак.
Akhirnya, mereka pun tiba di tempat yang dituju. Sebuah danau yang sangat indah, serta airnya yang begitu biru. Sementara itu di sisi lain, Mr. Dima pun tiba di pabrik tua. Segera ia bermaksud akan menemui Liosa. Tak lupa, ia pun membawa uang yang begitu banyak, hasil dari transaksi barang haramnya. Rupanya tujuan utama Polina CS berkunjung ke danau tersebut bermaksud ingin memberikan kejutan kepada Masya, di mana saat itu, secara tiba-tiba Gabriel melamar Masya. Dengan gaya ala-ala Romawi kuno, Masya begitu terkejut dan bahagia. Ia tak menyangka kalau Gabriel akan menikahi dirinya. Akhirnya ia pun menjawab, iya. Begitu Mr. Jima berjumpa dengan Liosa, ia begitu geram karena barang-barang tersebut belum juga dikirim ke seberang danau. Ia semakin jengkel ketika mendengar suara musik yang hingar-bingar. Трубочки. Все сложено, веревочка перевязана, да? Веревка. Да я тебе отвечаю, понял? Там коробки эти привязаны нормально. Usai acara lamaran, tenda pun digelar. Masya meminta kepada Xian untuk mencari kayu bakar yang banyak. Ia pun meminta kepada Polina untuk jalan-jalan mencari angin segar. Polina paham betul maksud ucapan Masya. Nikmatilah pesta seks kalian, ujar Polina, seraya mengacungkan jari tengahnya ketika Polina tengah duduk di pinggir danau. Tanpa sengaja, ia melihat Xian yang dihajar habis-habisan oleh seseorang. Jelas saja hal itu membuatnya panik. Segera ia berlari memutari danau, bermaksud akan menolong Xian. Tapi sialnya, secara tiba-tiba wajahnya ditonjok oleh Lionsa hingga ia pingsan. Mr. Jima semakin emosi ketika ia melihat Mikalik yang tengah menghajar seorang pemuda hingga tewas. Mikalik pun tak kalah cemas. Tanpa sadar, ia telah membunuh seseorang. Awalnya ia hanya akan merebut ponsel Xian yang telah memotret dirinya ketika akan menimbun barang-barang yang akan dikirim. Belum reda emosi Mr. Jima ketika ia hendak menuju ke pabrik tua. Ia terkejut ketika melihat seorang gadis yang pingsan di pinggir jalan setapak. Siapa lagi ini? Cepat bereskan kekacauan ini, ujarnya. Segera Liosa mengikat kedua tangan Polina serta menutup kepalanya dengan sebuah karung. Neijah, penghuni terakhir desa itu, tanpa sengaja ia melihat mayat Xian serta Polina yang diletakkan begitu saja. Segera Neijah menemui putranya yang idiot yang bernama Pakom untuk menyelamatkan Polina dan Xian. Дима, ситуация, конечно, понятно. Usai bercinta, Gabriel dan Masya membahas tentang masa depan mereka berdua. Masya begitu kaget ketika Gabriel bilang ia akan tetap tinggal di Rusia untuk selama-lamanya. Padahal Masya sangat berharap Gabriel akan membawanya ke negeri Prancis. Sementara itu di sisi lain, Mikalik yang jago berenang itu tak berdaya ketika kakinya tersangkut di jaring-jaring yang ditebar oleh Neijah. Rupanya, Neijah ini selain suka menolong dan baik hati, rupanya beliau ini juga pembasmi kejahatan. Tunggu dulu, itu kan mayat Xian. Mau diapain? Mau dibakar oleh Neijah? Mencurigakan ya. Oh, ternyata Neijah dan putranya ini yang sering menumbalkan para warga desa. Mr. Dima kecewa berat ketika melihat mayat Mikalik yang sudah mengapung di tengah danau. Malam pun tiba. Gabriel dan Masya resah
karena Polina dan Xian belum juga kembali. Akhirnya mereka berdua putuskan untuk mencari kedua sahabat mereka yang hilang itu. Neija segera memerintahkan kepada Pak Gom untuk mengambil mayat Mikalik. Tapi sial baginya, malam itu ia harus tewas dimangsa oleh penunggu danau tersebut. Kalau di daerah Mimin di Palembang, makhluk itu biasa disebut dengan hantu banyu atau hantu air. Kemudian ubun-ubun orang itu akan dibolonginya untuk menyedot otak sang korban. Seusai membaca mantra-mantra, Neija segera menyalakan obornya dan akan membakar mayat Xian. Gabriel dan Masya datang di saat api mulai menyala. Dengan cepat, Gabriel melepaskan tali-tali yang mengikat tubuh Xian, sementara Masya menyerang Neija. Akhirnya ritual pun gagal. Tapi ini awal bencana bagi seluruh yang ada di kawasan danau itu. Secara tiba-tiba, air danau bergemuruh dengan hebatnya. Laksana pusaran air. Dari pusaran air mengeluarkan suara yang sangat kuat disertai hempaan angin yang sangat kencang, sehingga semua yang ada di sana pingsan dan tak sadarkan diri. Setelah melihat Gabriel dibawa oleh penunggu danau, Masya, Mr. Dima serta Liosa segera melarikan diri. Liosa terpisah dari Mr. Dima. Tanpa sengaja, ia menemukan Polina. Segera ia mengikat tubuh Polina dengan tali yang panjang. Ia bermaksud akan menyeberangi rawa-rawa. Sementara Polina akan dijadikan umpan oleh Liosa. Liosa tahu kalau area rawa-rawa juga dihuni oleh jin air yang suka memangsa manusia. Что это? Что? Setelah Liosa tewas, akhirnya tali yang mengikat tubuh Polina pun bisa terlepas. Sementara itu di sisi lain, Masya dan Mr. Dima juga tengah diburu oleh makhluk-makhluk penunggu danau tersebut. Tapi untuk sementara, mereka berdua selamat, bahkan berhasil membunuh makhluk itu. Леша. Леша. Tak terasa pagi pun tiba. Masya akhirnya bisa kembali ke tenda mereka. Segera ia masuk ke dalam mobil. Ia bertekad, bagaimanapun juga, ia harus keluar dari hutan angker tersebut. Tapi sialnya, karena belum mandi wajib, mesin mobil itu tak mau menyala. Belum hilang rasa takutnya. Secara tiba-tiba Mr. Jima muncul, seraya memukul-mukul kaca mobil, bermaksud ingin masuk ke dalam mobil. Melihat Mr. Jima yang bermanikan darah, membuat Masya semakin histeris. Mr. Jima sempat menawarkan seluruh uangnya kepada Masya, asal ia bisa diselamatkan dari teror penunggu danau. Setelah membaca basmalah, akhirnya mobil pun menyala. Mr. Jima berusaha menaiki mobil dari arah belakang. Dengan cepat, Masya menabrak tubuh Mr. Jima hingga ia tewas. Masya belum sepenuhnya bisa menguasai dirinya yang dilanda ketakutan, hingga akhirnya mobil yang ia bawa tercebur ke dalam rawa-rawa. Kembali, ia harus berhadapan dengan penunggu danau yang haus akan tubuh manusia. Masya terus melakukan perlawanan dan menghajar si makhluk tersebut. Tapi kali ini, ia harus rela nyawanya diambil oleh musuhnya. Masya pun berakhir di dalam rawa-rawa. Sementara itu di sisi lain, dengan susah payah, Polina bangkit dengan kedua tangannya yang masih terikat, serta kepalanya yang masih tertutup oleh karung goni. Beberapa saat kemudian, tibalah ia di area tenda. Akan tetapi, Polina tak menemukan siapapun di sana, kecuali mayat Mr. Dima. Di titik ini, Polina sudah putus asa, hingga tanpa sadar tubuh Polina terhuyung ke arah belakang dan terjatuh ke dalam danau. Ujian hidup Polina begitu berat. Kini, yang tersisa hanya ia seorang diri di tengah hutan belantara. Polina
berusaha keras agar bisa keluar dari danau dan melepaskan tali yang mengikat tangannya. Akhirnya usahanya pun berhasil. Di akhir cerita, Polina tersenyum di bibir danau ketika nyawanya terselamatkan. Matanya berbinar-binar ketika melihat begitu banyak uang yang bertebaran di dalam danau. Dan film pun berakhir sampai di sini ya kawan. Oke kawan, bagaimana menurut kalian tentang film tadi? Apakah menarik? Atau biasa saja? Menarik dong. Apalagi cewek-ceweknya yang aduhai banget. Sementara cowok-cowoknya keren-keren habis. Sementara yang isi suara juga nggak kalah keren kok. Najis ngaku-ngaku lagi. Oke kawan, akhir kata aku pamit dulu ya. Dan sampai jumpa lupa lagi. Oke kawan, mohon dukungannya ya. Dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar ada pemberitahuan ketika ada video-video terbaru. Akhir kata aku pamit dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Dah.